warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita bertemu lagi ya dengan Ibu. Apakah masih sehat nih? Dan masih semangat belajarnya? Ya, harapannya masih ya. Nah, pada video kemarin kita sudah belajar mengenai metode substitusi. Yang kedua ada metode eliminasi. Nah, di video yang ketiga ini kita belajar mengenai metode grafik. Oke, metode grafik. Nah, tentu hal ini itu tidak asing ya buat anak-anak semuanya, karena di pertemuan pada bab 4 di materi persamaan garis lurus kita sudah belajar dan bahkan praktek ya bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus itu sendiri gitu ya. Jadi untuk lebih pahamnya lagi dan lebih lengkapnya lagi silahkan simak video berikut. Penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Ya, ini adalah metode yang ketiga, yaitu menggunakan metode grafik. Di sini kita sudah belajar ya kemarin di bab 4 mengenai persamaan garis lurus atau PGL, itu sama saja dengan menggunakan metode grafik. Nah, tadi kita sudah belajar ya mengenai bagaimana cara menggambar grafik itu seperti apa. Nah, selanjutnya supaya lebih paham kita langsung saja ke contohnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan X ditambah 3Y sama dengan 1 dan 2X dikurangi Y sama dengan 9. Nah, untuk X ditambah 3Y itu sama dengan 1 ya, itu merupakan persamaan 1. Nah, bagaimana cara kita untuk menggambar grafiknya? Yang pertama kita mencari titik terhadap sumbu X, yang kedua titik terhadap sumbu Y, gitu ya. Nah, yang pertama kita mencari titik terhadap sumbu X. Nah, apabila kita mencari titik terhadap sumbu X, berarti yang bernilai 0 apanya? Iya, Y-nya bernilai 0, sehingga 0 ini kita masukkan ke dalam variabel Y. Nah, sehingga menemukan X ditambah 3 kali 0 sama dengan 1. 3 kali 0 berapa? 0 ya. Jadi nggak ditulis, dan di situ X sama dengan 1. Nah, setelah kita mencari titik terhadap sumbu X, selanjutnya mencari titik terhadap sumbu Y. Nah, apabila yang dicari itu titik terhadap sumbu Y, berarti yang bernilai 0 adalah X-nya. X-nya yang bernilai 0. Jadi variabel X ini kita ganti dengan 0, sehingga menghasilkan 3Y sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1/3. Gitu ya, paham? Paham lah, karena kita sudah belajar menggambar grafik ya di bab kemarin. Dan berikut adalah tabelnya. Nah, apabila Y-nya itu 0, maka X-nya bernilai ya 1. Dan apabila X-nya itu bernilai 0, maka Y-nya bernilai 1/3. Nah, sehingga di sini ada dua titik, yaitu titik 1,0 dan titik 0,1/3. Nah, kemudian untuk persamaan 2 bagaimana, Bu? Nah, persamaan 2 itu caranya sama seperti yang persamaan 1. Kita tuliskan dulu persamaannya itu berapa? Ya, persamaannya adalah 2X dikurangi Y sama dengan 9. Nah, 9. Yang pertama, kita masih sama mencari titik terhadap sumbu X-nya berapa. Kemudian kalau di X berarti Y-nya bernilai 0. Oke. Kemudian kita tuliskan nih untuk persamaan 2-nya, dan untuk variabel Y di persamaan 2 kita ganti dengan 0. Sehingga menghasilkan 2X sama dengan 9, maka X-nya 9/2. Paham? Ya, paham. Oke, setelah kita mencari titik terhadap sumbu X, selanjutnya apa? Ya, benar sekali. Kita mencari titik terhadap sumbu
Y. Nah, terhadap sumbu Y sehingga menghasilkan negatif 9 ya. Karena kalau di titik terhadap sumbu Y itu kan X-nya 0, jadi variabel X kita ganti dengan 0 dan menemukan negatif 9 gitu. Paham? Paham ya. Oke, selanjutnya berikut adalah tabel. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, nah berarti X-nya berapa ketemunya? Oke, 9 per 2. Kalau X-nya yang 0 berarti Y-nya ketemu berapa? Oke, benar ya, negatif 9. Nah, selanjutnya kita di sini pada persamaan 2 atau persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 9, kita memiliki dua titik. Yang pertama 9 per 2 di koma 0 dan juga 0, negatif 9. Nah, kira-kira percaya apa tidak kalau di gambar grafiknya itu akan berada di titik yang seperti di metode sebelumnya. Oke, dari persamaan yang sudah dicari, yaitu persamaan X ditambah 3Y sama dengan 1, titiknya yang berwarna biru, dan 2X dikurangi Y sama dengan 9, titiknya berwarna pink. Dan untuk garis perpotongannya itu di titik 4, negatif 1. Nah, jadi di sini berarti sama ya. Untuk menggunakan metode substitusi, kemudian eliminasi, dan grafik ini sama. Yaitu titiknya 4, negatif 1. Berarti kita mau menggunakan metode yang mana, itu isinya tetap sama. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai metode grafik dari penyelesaian SPLDV itu sendiri. Nah, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan dengan Ibu, bisa langsung ditanyakan ya lewat via WA atau yang lainnya. Cukup sekian dari Ibu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.